Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Bagus Berfarm. Untuk kali ini kita bahas tentang pemasteran dari trotol sampai lepas pastol. Jadi kita bahas di sini gimana caranya biar trotol itu bisa mencerna pemasteran kita dengan baik. Untuk di markasi saya, pemasteran dari trotol itu sangat penting sekali. Soalnya nanti ke depannya kita harus gimana caranya trotol ini nanti dewasanya bisa menyerap masteran-masteran kita. Kali ini kita bahas di situ, soalnya banyak yang ada yang komen-komen itu caranya gimana mas, saya punya trotol, gimana caranya biar pemasterannya itu maksimal. Nah, kita bahas di sini, guys. Untuk di Bagus Berfarm, saya kan ternak sendiri, saya lolos sendiri, udah bisa makan sendiri. Terus saya pisahin, kasih pakan, kasih minum, dan kalau tempat saya di sini itu full krodok. Jadi saya punya ruangan, ya nggak begitu besar sih, ruangannya sederhana, tapi di ruangan itu sangat tenang, nggak buat lalu lalang orang. Jadi emang khusus tak buat di situ biar burungnya itu tenang. Jadi kayak gini guys, ruangannya kecil, nggak begitu besar. Rumah saya itu ada lokasi atau tempat yang nggak buat lalu lalang orang. Jadi emang di situ saya tutup, jadi cuman ya manjang kayak gitu guys, manjang kayak gini, memanjang, sederhana kan guys, begitu. Nah, jadi untuk trotol saya prodong, terus saya kasihkan bawah, nah bawahnya, terus atasnya itu untuk masteran, atasnya untuk masteran, dan masterannya itu guys, itu saya pakai cuman 3 burung setiap 1 minggu sekali saya ganti. Jadi nggak banyak guys, cuman untuk trotolan di bawah, nah nanti masterannya di atas. Nah, jadi untuk atapnya itu udah saya buka guys. Jadi nanti ada sinar matahari masuk. Sudah ada sinar matahari masuk. Jadi di sini sirkulasi udara juga enak guys, nggak terlalu pengap. Soalnya bawah gentingnya itu saya buka. Jadi ada angin masuk guys, ini angin masuk, ada cahaya masuk. Jadi untuk masteran di atasnya, dan enggak banyak guys, cuman 3 burung ya. Untuk maksimal di 4 burung enggak apa-apa, 4 burung maksimal untuk masteran ya. Ini saya cuman bawa cucak jenggot, lovebird, sama itu ciblek pari guys. Untuk ciblek pari, untuk trotolan ya di bawahnya kayak gini. Nah kayak gini guys, ini coba kita lihat ya guys, ini untuk trotolan. Nah gini guys, full krodong saya tempatkan di tembok. Jadi saya kencangkan pakai paku guys, terus trotolnya nah gitu. Trotolnya saya full krodong guys untuk trotolannya. Nah
Nah, ini full krodong, nggak ada, cuman saya itu kasih makan pagi sama sore. Saya cek air minum pagi, saya cek kasih makan, saya cek pur dan minumnya saya ganti, terus saya kasih jangkrik 7 guys. Jadi pagi 7, sorenya 7, full krodong. Nggak pernah saya buka guys, nggak pernah saya buka. Jadi cuman kalau buka itu untuk apa ya, bersih-bersih. Ini ini betina ini guys, ini betina istimewa ini guys, ini adiknya Sultan. Nah, ini betina yang paling istimewa ini adiknya Sultan yang saya pisah. Ini posturnya, paruhnya ini istimewa guys. Terus ekornya itu malah bisa mirip sama buyutnya itu. Jadi darah nias, ekornya jadi agak setengah hitam. Nah, kayak gini guys. Nah, tadi kan jenggot sama apa itu lovebird dan sama ciblek pari. Nah, setiap seminggu sekali saya ganti kayak gini guys. Seminggu 1 kali saya ganti, ini cucak cungkok, lovebird sama Sri Gunting Abu. Jadi setiap 1 minggu satu minggu sekali saya ganti, dan biar nggak jenuh, atau saya pikirnya itu biar apa ya, burungnya itu nggak, kalau kebanyakan masteran guys malah pusing kayaknya. Burung itu anakan itu malah pusing, soalnya masterannya gacor semua, jadi malah nggak fokus untuk apa namanya, belajarnya nggak fokus. Jadi kalau bahasa Jawanya atau bahasa Inggrisnya itu kating cerupet guys, kating cerupet bingung. Nah gitu kan guys. Jadi 1 minggu saya ganti masteran, 1 minggu saya ganti. Jadi pokoknya biasanya saya 3 burung atau 4 burung, 1 minggu 1 kali saya ganti. Kalau enggak ya enggak apa-apa, 2 minggu sekali ganti. Jadi teman-teman, simple loh, simple. Untuk di tempat saya itu simple. Jadi semua trotol kalau pas keluar banyak itu, semua trotolan saya kasih ke bawahnya semua, saya prodong semua. Nah, yang di atasnya itu semua masteran. Nah, untuk yang kali ini guys, ini kita pakai Sonic atau MP3, box MP3 itu loh, MP3, MP3 atau terserah kalian mau pakai apa. Ini saya pakai itu mic itu punyanya istri guys. Nggak dipakai, terus saya pakai aja. Jadi pakai, kita masterin, terserah kalian mau pakai MP3 apa. Itu untuk MP3 dari pagi sampai sore, kalau malam udah istirahat guys. Jadi untuk MP3 saya sarankan dari pagi. Kalau baterainya nggak cukup, itu mendingan gini, pagi, yang pasti pagi atau sampai jam 10 matiin nggak apa-apa, terus dicas. Nanti jam 2 mulai lagi ke sampai sore. Ringkas. Jadi trotolan itu di bawah guys, trotolan di bawah full krodong. Cuman kasih makan pagi sama sore, Untuk cek pur, cek minum itu tetap pagi sama sore. Itu full krodong ya guys. Saya nggak pernah jemur, nggak pernah saya apa ya, maksudnya nggak pernah saya kalau kebanyakan interaksi guys, kalau kita kebanyakan interaksi sama trotolannya itu nanti terlalu jinak guys.
Jadi keuntungan kenapa biar nggak jinak? Jadi gini guys, kalau terlalu jinak nanti dewasanya pas di lokasi lomba sulit kita untuk setting apa ya namanya, untuk mengondisikan. Jadi pas nanti kalau udah di lokasi pasti bocor. Kalau burungnya itu terlalu jinak, mau di gimana pun, mau di atau maksudnya kita kondisikan biar nggak bunyi, dia pasti tetap bocor. Soalnya terlalu jinak sama kita. Nah, kalau kita mainnya kita buat trotolan itu giras, itu tiap kali kita di lokasi nanti di lomba, kita sentuh aja apa kerodongnya gini, dia udah meletik ke sana, meletik sini, meletik sana. Jadi kalau saya sih begitu guys. Jadi ringkasnya trotolannya kita full kerodong, cuman kasih makan jangkrik pagi sampai sore, pagi sama sore, terus aja kayak gitu sampai burung itu mutasi. Kalau seumpama kalian mau latih apa namanya karamba, boleh, tidak apa-apa. Yang penting jangan keseringan guys, jangan keseringan. Kalau saya sih biasanya latih karamba itu 1 bulan sekali, 1 bulan sekali. Gimana mas kalau mau mandi gimana itu? Biasanya guys, kalau air cepuk itu kita penuhin, itu udah mandi sendiri guys. Mandi di cepuk itu pas di kerodong itu. Jadi aman guys kalau kalau itu. Yang penting kalau saya ya, kenapa kok nggak saya seringkan untuk latih karamba? Nanti di situ dia banyak interaksi sama kita, nanti jadi jinak. Makanya saya biasanya 1 bulan sekali atau 3 minggu sekali lah itu saya latih untuk karamba biar nanti pas dewasanya gampang. Untuk itu udah ya, itu full kerodong. Cara cara apa makannya pagi sore, terus latih karambanya 1 bulan sekali atau 3 minggu sekali. Dah sekarang untuk pemasteran ya, yang tadi itu pemasteran saya trotolan, saya kerodong semua, saya kasihkan ke bawahnya, kasihkan bawah. Terus untuk masteran saya kasihkan di atasnya semua, di atasnya semua aja. Itu saya nggak pakai banyak burung, cuman tiga burung untuk 1 minggu 1 kali. 1 minggu saya ganti, maaf, 1 minggu saya ganti. Jadi untuk 3 burung terserah kalian mau burung apa aja, 3 burung saya ganti. Jadi 1 minggu ganti, 1 minggu ganti gitu. Untuk tambahan lagi itu Sonic Master atau pemasteran pakai MP3 itu saya sarankan itu dari pagi sampai sore. Nggak begitu keras guys, pelan aja, pelan. Nanti pusing nanti burungnya. Ya kayak gitu. Untuk dulu Sultan juga kayak gitu. Sultan, sniper itu sama, pemasterannya modelnya kayak gitu. Jadi ruangnya tenang, jangan ada untuk apa ya, maksudnya keadaannya bising atau untuk di situ ada jalur orang atau itu nggak fokus guys. Udah di situ kayak gini loh, burung trotol itu dia diem di sangkar, terus nggak ada gangguan. Untuk belajar itu nggak ada gangguan gitu guys. Jadi dia fokus belajar, emang belajar meniru burung lain. Jadi untuk kicomania ini cara yang di tempat sini guys. Untuk tempat lain terserah kalian. Kalau mau dipakai yang monggo, enggak ya mboten nopo-nopo. Untuk tips kicomania yang penting sehat selalu, semangat terus, apa ya, yang penting seduluran kabeh, itu kan kuncinya. Pokoknya jangan patah semangat guys, kita buat gacuk-gacuk andalan guys biar bisa go nasional. Oke, 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 mantap. Baik.